karena baru-baru ini lagi viral ya di Gorontalo buat teman-teman Mangus haters. Ini Mangus langsung saja ya. Jadi kejadian itu adalah di Gorontalo itu ada sebuah perusahaan, mungkin nanti sebentar kalau Mangus salah mungkin bisa diluruskan. Terjadi sebuah masalah atau perkara itu penggelapan yang tidak tanggung-tanggung, kerugiannya lebih kurang 2 miliar. Wow, itu uang semua ya, 2 miliar ya. Atau mungkin ada daunnya. 2 miliar dan berakhir pada restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Angus. Angus. Belum di briefing tadi ternyata ya. Jadi ini para tamu-tamu, kalau Angus bilang Angus, tiga-tiga harus bilang Angus. Prosedur di YouTube Angus seperti itu, oke? Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Angus. Saya bisa mengerjai mereka bertiga ya. Oke, Angus haters. Seperti biasa kita kembali di satu-satunya acara yang tidak pernah ada di tempat manapun, yaitu Bukan Podcast. Dan di Bukan Podcast ini Angus sebenarnya ditemani oleh teman Angus misteri, tapi hari ini dia lagi ikut casting film Layangan Putus jadi layang-layangnya, jadi tidak sempat hadir di sini ya. Jadi Angus sendirian di sini. Dan seperti biasa untuk Bukan Podcast kita membahas hal-hal yang memang unik dari sosoknya, siapa itu orang-orang unik, dari kejadian kasusnya unik, dan ini juga terbilang unik khususnya di Gorontalo ya, di daerah kita tercinta. Nah, sebelum kita ke kasusnya atau sosoknya siapa, makanya kita harus langsung kenalan dulu dengan ketiga tamu Angus pada hari ini. Kita mulai dari yang paling cantik dulu di tengah ya. Ini dengan Ibu siapa, mungkin tugasnya di mana, itu dulu. Jangan dulu melebar kemana-mana. Silakan Ibu. Bisa suaranya diperbesar sedikit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Irma Ishak. Aktivitas saya sehari-hari di kampus sebagai pendidik dan juga mungkin entrepreneur ya. Iya, jadi selain tugas dosen sebagai entrepreneur. Oke, iya. Mangus setengah mati muncul entrepreneur apa tadi? Baik, kita langsung ke bagian sebelah sana, ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng ya. Silakan Bapak, namanya siapa, tugasnya di mana gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Abbas. Saya merupakan seorang praktisi hukum juga. Yang dalam hal ini juga sebagai akademik juga memberikan perkuliahan juga. Hari ini juga saya diundang dalam pertemuan malam ini dalam kapasitas sebagai pengacara. Masya Allah, lawyer ya Bapak ganteng, ternyata seorang lawyer. Dan di sebelah sini yang pakai baju merah ini mungkin bisa diperkenalkan nama, terus sekarang lagi tugas di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, profesi saya itu sebagai seorang guru di Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Tuanya. Seperti itu. Jadi ada 3 profesi yang hampir sama, dan juga ini sengaja Angus datang di sini karena memang ada suatu kejadian yang unik, dan Angus mendapatkan dengan kejadian itu ada juga sosok yang unik. Kenapa seperti itu? Karena baru-baru ini lagi viral ya di Gorontalo buat teman-teman Angus haters. Ini Angus langsung saja ya. Jadi kejadian itu adalah di Gorontalo itu ada sebuah perusahaan, mungkin nanti sebentar kalau Angus salah mungkin bisa diluruskan. Terjadi sebuah masalah atau perkara itu penggelapan yang tidak tanggung-tanggung, kerugiannya lebih kurang 2 miliar. Wow, itu uang semua ya, 2 miliar ya. Atau mungkin ada daunnya. 2 miliar dan berakhir pada restoratif justice. Usaha damai setelah itu selesai.
Ini kalau Mak Angus sendiri ini suatu hal yang luar biasa, karena Mak Angus pun pernah memberikan hutang ke orang 100.000 itu ditagih terus, apalagi ini 2 miliar, luar biasa dan berakhir dengan damai ya. Jadi Mak Angus di sini akan menanyakan langsung kepada mungkin sebagai korban di sini, pihak keluarga korban, sebagai pengacara dan mungkin yang bertugas di tempat itu. Kita langsung ke Ibu Irma ya. Mungkin saya minta kejelasan atau mungkin alur dari kejadian ini biar teman-teman Mak Angus haters di luar bisa tahu bagaimana sebenarnya perjalanan dari perkara ini yang sampai ini sudah beredar viral ini di Gorontalo, kerugian yang cukup besar tapi berakhir dengan perdamaian. 2M loh. Bu Dokter silakan. Baik, terima kasih Mak Angus. Sebelumnya saya sebagai bukan mungkin pihak yang paling berkepentingan ya. Apa yang diceritakan tadi dari kasus tadi ya, terkait tadi profesi saya sebagai entrepreneur, saya itu adalah owner dari Dekamat. Dekamat itu adalah salah satu usaha dari Deka Group. Selain Dekamat juga ada usaha gudang Deka namanya. Nah, gudang Deka itu pemiliknya adalah orang tua saya atau Pak Haji Abdullah Ishak. Oh iya. Nah, usahanya bergerak di bidang apa? Di bidang hasil bumi. Hasil bumi. Spesifiknya apa itu? Jual beli jagung. Jual beli jagung. Beras, kemudian gabah. Ya, kacang tanah, kacang hijau. Jadi hasil bumi dari daerah Gorontalo kemudian kita dikirim ke luar daerah dan kemudian sampai ke luar negeri, ada yang kita pihak sampai ke luar negeri ya, Masya Allah. Kita tangan pertama, kemudian ada yang di Manado yang mengambil kemudian dijual lagi. Oh iya. Ke Kalimantan dan juga yang sampai ke Korea. Iya. Nah, kebetulan di tempat usaha di gudang itu ada beberapa karyawan yang di bulan Januari kita laporkan atas kasus penggelapan. Penggelapan ini dilakukan, indikasi awal dilakukan oleh admin. Admin menyebut nama boleh? Namanya Siska Nusi. Siska Nusi ini adalah admin di gudang Deka. Tugasnya sehari-hari adalah menerima penjualan jagung dan lain-lain, beras dan lain sebagainya. Kemudian dia juga apabila ada petani yang memasukkan jagung dan beras dan sebagainya, Siska ini yang membayar. Admin utama di gudang. Kasirnya ya? Iya, kasir. Kasir satu-satunya perempuan. Kita laporkan karena di tahun 2022 bulan Agustus telah tertangkap basah melakukan penggelapan atau mengambil uang hasil penjualan tanpa sepengetahuan dari Pak Haji Abdullah Ishak tadi. Sebentar, tertangkap basah itu dalam artian tertangkap basah oleh siapa dulu? Iya. Kejadiannya itu di bulan Agustus 3 kali. 3 kali tertangkap basah. Yang pertama, ketika itu ada pembeli yang membeli jagung, terus waktu itu orang tua saya menerima pembelian ini merasa heran, kok nggak kayak biasanya kan membeli sampai berapa ton. Tapi hari ini pembeli ini hanya memberi dalam jumlah yang sedikit. Langsung ke pembeli ya. Kenapa hari ini membeli cuman sedikit? Tidak seperti biasanya. Iya. Nah, pembeli menyampaikan kemarin sudah membeli seharga 1 ton. 1 ton. Tapi orang tua saya atau ayah saya melakukan pemeriksaan nota-nota yang dijual 1 hari sebelum yang seperti disampaikan pembeli, ternyata nota seharga 1 ton itu tidak ada. Dari situ orang tua saya mulai curiga. Kenapa ada nota yang tidak dimasukkan? Iya. Uangnya pun tidak ada. Kemudian ayah saya menunggu selama 3 hari, jangan sampai Siska ini lupa atau Siska ini tidak sempat
menyampaikan atau apa istilahnya mungkin jelas atau lupa. Nah 3 hari kemudian tidak ada informasi terkait nota sejumlah 1 ton ini. Karena 3 hari berlalu tidak ada, diberi kesempatan tidak ada, akhirnya orang tua saya itu bertanya langsung ke Siska. Ini ada pembeli yang menyatakan membeli sejumlah 1 ton jagung tapi notanya tidak ada, uangnya tidak ada. Waduh. Akhirnya Siska mengaku bahwa uang itu diambil. Oh, jadi sudah ada pengakuan ya saat itu. Dan Siska menyatakan uang ini dipakai oleh suaminya untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumahnya. Jadi kasarnya dipinjam tanpa sepengetahuan dari. Itu istilahnya Siska. Oh iya, oke. Istilahnya Siska yang mungkin sudah ketahuan baru ngaku ini dipinjam. Mungkin istilahnya pura-pura atau seperti apa. Yang jelas saat itu tidak ada penyampaian sebelumnya atau tidak ada ucapan meminjam dan lain sebagainya. Iya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu karena kejadiannya masih pertama masih diberikan kesempatan oleh orang tua saya atas kesalahannya yang pertama diberi kesempatan, tapi yang kedua kali kejadian yang sama tapi sejumlah 3 juta. 3 juta. Kalau yang pertama ini 1 ton ini sekitar 4 juta lebih. 4 juta. Karena ketahuan dia dikembalikan, tapi dikembalikan cuma setengah. Oh, 1,5 juta. Setengah dari 2 juta lebih. 2 juta lebih. Oh, hampir 3 juta ya. Iya, 4 juta kan 4 juta. Iya. Dikembalikan hanya sejumlah 2 juta lebih. Nah, kemudian kejadian yang kedua itu kejadian yang sama tapi sejumlah 3 juta lebih. 3 juta lebih lagi. Iya, kejadian yang sama 3 juta lebih. Waktu itu orang tua saya, papa saya itu sudah mulai agak marah karena kejadian berulang mungkin ya. Nah, yang ketiga kali karena mungkin orang papa saya sudah mulai curiga ini kejadian yang sering dilakukan sama Iya. Nah, kejadian yang ketiga, Pak Haji atau ayah saya menyimpan uang sejumlah 500.000 dengan uang yang ada di kas di dalam gudang tanpa sepengetahuan Siska. Artinya orang tua saya ini atau papa saya mengecek apakah Siska ini masih jujur atau tidak. Dan ternyata benar seperti prasangka awalnya Pak Haji atau papa saya itu bahwa uang 500.000 ini tidak ada. Dan Siska tidak menginformasikan uang ini kemana. Jadi sudah kejadian, tapi justru korban atau Pak Abdullah sendiri masih melihat dulu apakah ini benar-benar dia ambil atau mungkin dia hilaf. Seperti ternyata itu. Memang benar-benar ini ditilep ya. Iya, tidak ada. Dan ditanyakan lagi sama orang tua sama papa saya itu, terus dia mengaku tidak ada. Tidak ada uangnya ini. Padahal memang sengaja. Padahal memang sengaja uang ini. Iya. Untuk mengetes kejujurannya. Ternyata memang benar dari situ. Papa saya berkesimpulan orang berarti memang tidak jujur ya. Iya. Selama ini memang ada unsur kejahatan di. Sudah ada kejadian berulang tapi masih dites lagi ternyata memang seperti itu. Iya. Meyakinkan ya. Oke. Tidak mau menuduh. Iya, tanpa ada bukti. Iya. Waktu itu memang orang tua saya sudah mulai komunikasi bahwa Siska ini ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh. Melakukan kegiatan yang aneh-aneh di dalam gudang. Nah, sampai suatu ketika di bulan Januari itu papa saya menemukan ada karyawan yang sedang melakukan transaksi di dalam gudang di saat jam istirahat. Jadi istirahat. Itu jam istirahatnya jam 12 sampai jam 2:30 itu tidak ada transaksi, jadi gudang dikunci. Oh, SOP-nya seperti itu ya. Oke. Istirahat pulang. Nah, tapi waktu itu papa saya ke gudang di saat jam istirahat untuk mengecek. Dan ternyata memang benar juga ada karyawan yang masih bekerja ya, padahal seharusnya tidak bekerja karena jam istirahat. Nanti masuk lagi kan di 2:30, tapi jam 12 waktu itu. Jam 12 waktu sholat zuhur, ada mereka menimbang jagung dan menyerahkannya ke pembeli. Kemudian papa saya langsung bertanya, ini kalian jual kemana? Makanya pembelinya menjawab jujur, uangnya dikasihkan ke Siska di rumahnya. Artinya pada kejadian ini ada kerjasama antara karyawan, Siska, dan pembeli ini.
Oh, jadi berkembang ya? Iya, ternyata ini kejahatannya memang bukan hanya dilakukan oleh siswa seorang, sudah ada terlibat 2 karyawan. Waktu itu orang tua sudah mulai komunikasi ke saya, mungkin sebagai anak satu-satunya, sudah mulai diskusi bagaimana ini terkait kejadian-kejadian. Betul. Ya sudah, saya sampaikan, kita laporkan saja Pak, karena kita ini sudah ada kesengajaan, sudah ada unsur kesengajaan melakukan kejahatan di dalam gudang. Tapi waktu itu orang tua saya tidak mau. Melaporkan ya? Mau melaporkan. Masya Allah. Tidak mau melaporkan karena ya sudah, kita sabar saja, kita ikhlas saja, biar Allah yang membalas mereka. Sudah 2 bulan kemudian, di bulan Februari, kami sudah mulai mendengarkan informasi bahwa Siska ini, yang bersangkutan ini, sudah mempunyai banyak aset. Padahal kalau dipikir-pikir pekerjaannya hanya sebagai kasir di gudang ya. Mulai profiling bahwa ternyata Siska ini sudah punya aset 2 rumah, kemudian sudah punya usaha catering, kemudian punya banyak aset lainnya, sapi, mobil, kendaraan, motornya ada 3 waktu itu. Masya Allah. Punya motor 3, punya mobil, sedangkan informasi yang kami tahu suaminya hanya bekerja sebagai sopir. Oh iya. Cuma dalam jangka waktu sekitar 3-4 tahun dia sudah punya aset sebanyak itu, rumahnya full set, dan isinya juga mewah. Iya, jadi timbullah kecurigaan itu ya, setelah di profiling. Sepertinya ini memang saya komunikasi lagi dengan papa saya, memang harus kita laporkan karena ternyata sudah sangat banyak yang dimiliki oleh Siska ini. Iya. Kemudian waktu itu kita sudah mulai cari informasi, dan Siska ini datang ke rumah. Iya. Dia mungkin sudah dengar mungkin informasi bahwa kami akan dilaporkan, mencurigai ya. Dilaporkan, datang, kemudian mengklarifikasi bahwa tidak benar itu informasi yang beredar bahwa ada kejadian aneh, dan dia mengakui dia mengambil uang. Ini kan informasi internal antara kita dengan Siska. Dia mengakui mengambil uang, tapi hanya untuk dibagikan ke karyawan. Gitu. Tapi waktu itu dia mau mengganti hanya senilai 5 juta. Ya kami tidak mau. Waktu itu kami melalui suami saya, beliau sampaikan silakan dipikirkan dulu, karena kerugian kami itu kami perhatikan, kami sudah mulai hitung-hitung, kerugian kami besar, tolong dihitung lagi berapa yang bisa kalian bayar. Tapi mereka sampaikan hanya mau membayar 5 juta rupiah. Sudah tidak ada persetujuan waktu itu. Kami bilang waktu itu, kami sampaikan kembali lagi berapa kira-kira, jangan kemampuan, tapi jangan 5 juta. Iya. Karena ini kita sudah menemukan secara langsung bahwa Siska ini memang melakukan pelanggaran, sudah melakukan penggelapan di waktu itu. Kita memang belum ada rencana untuk melaporkan. Tapi memang sudah ada diskusi dengan papa saya, memang kayak seperti kita memang harus melaporkan. Iya. Tapi belum sempat dilaporkan, baru sempat komunikasi dengan ini ya, orang tua. Iya, kita menunggu, tidak ada inisiatif dari ada niat baik dari pelaku, malah timbullah fitnah bahwa orang tua saya menuduh Siska ini yang bukan mencuri dan lain sebagainya. Aduh. Padahal kami waktu itu tidak malah menyembunyikan kasus ini. Iya, betul. Karena kami berharap Siska ini mau ada inisiatif ya. Tapi ternyata sudah jadi korban tapi difitnah. Oh iya. Karena mendengar ada fitnah yang tidak benar, ya kami melaporkan kejadian ini, tapi masih bersifat aduan. Aduan itu kami berharap Siska ini hanya istilahnya kami tidak berniat untuk sampai ke tahap 1 atau ke Siska ini sampai ditahan, tapi mungkin agak-agak shock terapi ketika kasus ini sudah sampai di pihak kepolisian. Tapi ternyata tidak ada tidak ada lagi inisiatif dari Siska ini, malah Siska ini menyampaikan, malah timbul fitnah lagi bahwa benar-benar tidak ada bukti.
di Polres ini tidak ada bukti. Jadi dia pasang badan ya, bahwa memang ini tidak ada buktinya sama sekali. Dilaporkan pun tidak ada buktinya. Bahkan Siska ini menyampaikan bahwa ini kasus pasti tidak akan jalan. Karena memang kan harus ada 2 alat bukti ya. Sebentar kita bicara dengan Pak pengacara di samping sana ya. Informasi yang beredar di luar, kami itu yang bersalah itu jadi kami. Iya. Padahal seharusnya di posisi korban ya. Iya, istilahnya pihaknya Siska ini menyampaikan informasi di luar bahwa kami menuduh tanpa memfitnah ya. Memfitnah. Ini sudah sangat beredar sangat. Iya. Nah, Siska waktu itu memang sudah datang atas inisiatif penyidik. Penyidik menyampaikan. Siska datang komunikasi dengan. Datang waktu itu, tapi kami sampaikan waktu itu bertemu dengan saya dan saya sampaikan apa yang kalian ambil itu saya anggap saya pinjamkan, sudah boleh kalian kembalikan. Ini belum rame, ini belum banyak yang tahu bahwa kalian sudah melakukan kejahatan. Jual saja apa yang bisa kalian jual. Saya akan melindungi nama baik kalian. Aset itu dari hasil dia ini kan nyolong itu kan. Iya. Memang beberapa kali dilakukan pemeriksaan, Siska mengakui bahwa dia mengambil. Makanya kami berinisiatif silakan dikembalikan tanpa kami tidak ada proses lagi hukum. Mungkin aduannya ditarik dan sebagainya. Kami akan melindungi Siska ini, nama baiknya tetap aman, tidak akan rame, tidak akan ribut, tapi dengan syarat kembalikan. Iya, waduh kurang baik apalagi ya. Hitung-hitung berdasarkan informasi dan nota jual beli yang tidak ada di gudang itu, kami sudah menghitung dia senilai 2M lebih. Bahkan Masya Allah, lebih ya? Lebih dari 3M. Itu bisa tahu nominalnya 2 miliar itu seperti apa Ibu? Waktu itu kami memang sudah komunikasi dengan penyidik. Memang penyidik sampaikan cari saksi ahli. Akumulasinya berapa tahun itu? Ya, sejak 2017. Oh, jadi kejadiannya di 2017 sampai dengan 2023. 2023 Siska ini kan bekerja sampai 2023 bulan Januari. Dan selama itu dia bekerja, dan itu pengakuannya di penyidik bahwa dia sudah melakukan sejak 2017 sampai 2023. Pengakuannya juga di penyidik itu dia mengambil setiap hari 500.000. Untuk karyawan dibagi-bagikan setiap hari 100.000. Jadi artinya berdasarkan pengakuannya Siska di penyidik bahwa Siska ini tidak melakukannya sendiri, tapi bekerja sama dengan 7 karyawan yang ada di gudang. Jadi kalau 500 per hari sebulan bisa 15 juta dong? Iya. Masya Allah. Jadi 500 itu pengakuannya. Pengakuan dia. Tapi pada kenyataannya 2 kali ketangkap basah Siska ini lebih dari 500. Lebih dari 500.000. Kasus yang pertama kan dia mengambil 4 juta lebih. Kemudian iya betul. Jadi pengakuan di pihak kepolisian itu 500. Tapi kan ada ketangkap tangan kan tadi seperti yang diceritakan itu nominalnya 4 juta ya. Saya kalau kita pakai patokannya tertangkap basah tidak mungkin cuma 500.000. Betul. Kita jadi ribet, kita ambil mudahnya saja patokannya 500.000. Kemudian kita cek nota-nota yang ada, memang kerugiannya itu kita simpulkan hanya sebesar 2 miliar lebih. Masya Allah. 2 miliar. Itu akumulasi 2M siapa yang hitung-hitung itu? Itu ada tim. Ada tim. Ada Pak Irfan ya di sini. Oh sebentar Pak Irfan saya tanya-tanya dah. Jadi Pak Irfan ini tugasnya memang di bidang akuntansi, ahli akuntansi juga. Ahli akuntansi. Ada juga kami melibatkan tim ahli. Ibu Uci, beliau satu-satunya
auditor eksternal yang punya sertifikat. Oh, jadi bukan kaleng-kaleng ya, Mangus Haters, dihadirkan juga orang ahli akuntansi, auditor yang sudah punya ini ya, lisensi ya, Masya Allah. Jadi akumulasi 2M itu bukan hanya dari korban sendiri yang bilang ini 2M karena kita kehilangan dan itu, tapi ternyata memang sudah ada audit ya. Iya. Luar biasa. Itu memang juga sudah berdasarkan pemeriksaan dari ini juga dari penyidik. Jadi istilahnya kenapa 2M itu mungkin ada yang beranggapan wah kalau langsung hilang 2M mungkin kita terdampak kelihatan. Betul. Langsung kelihatan. Betul. Tapi ini memang yang dilakukan dari 2017 perlahan-lahan ya. Setiap hari sehingga memang kelihatannya tidak terlalu ini ya. Betul. Terdampak. Iya. Terdampak merusakannya. Itu langsung diberhentikan saudara yang pelakunya? Belum diberhentikan, masih kerja lagi? Iya, pelaku utama itu Siska itu tidak diberhentikan, tapi dia minta berhenti sendiri. Oh, jadi tidak dipecat, dia sendiri yang mundur ya? Ya, sementara ada yang kerjasama, ada sekitar 7 orang ini, kami berusaha selalu menyelamatkan karena di penyidikan, terlibat ya? Iya, di penyidikan Siska ini menyampaikan mereka bekerja sama. Semua karyawan yang 7 orang ini terlibat bekerja sama dengan Siska ini. Nah, karena tidak ada inisiatif atau tidak ada keinginan dari Siska, keinginan baiknya untuk mengembalikan atau berkomunikasi dengan kami atau minta maaf dengan kami, padahal kami menunggu, akhirnya kami melaporkan. Kasus ini kami naikkan ke tahap 1. Karena tidak ada ini sudah kami menunggu selama kurang lebih 2 bulan. Kami berharap Siska datang untuk. Tapi tidak pernah datang ya. Tidak pernah datang. Jadi sudah kami naikkan ke tahap 1. Kami sudah mendengar mereka sudah menyiapkan pengacara. Masya Allah. Jadi, Siska itu bukan ada inisiatif baik untuk ini, justru membayar pengacara untuk ya. Saat itu saya belum punya pengacara karena melihat mereka sudah karena memang dari awal kan kami niat merangkul. Yang penting dia ada punya niat baik, udah selesai gitu. Sok terapi lah pelaporan itu dalam bentuk aduan ya. Karena dari Siskanya justru dia pasang badan bahkan menyewa pengacara. Dan ternyata yang 7 orang ini mereka juga sudah siapkan pengacara. Padahal yang menyeret mereka itu Siska. Kami tidak melaporkan yang ketujuh ini. Yang menyeret itu Siska. Dan anehnya 7 ini sudah menyiapkan pengacara. Padahal kami berniat menyelamatkan mereka ini. Siska saja yang kita masih punya kita niat baik ya untuk bahkan untuk 7 orang ini kami tidak punya niat, tidak bermaksud untuk meminta dikembalikan karena kami tahu kondisi mereka seperti apa ya. Tapi yang anehnya mereka malah mendukung ya. Bekerja sama dengan Siska dengan menggandeng juga pengacara. Menggandeng pengacara baru lagi. Jadi mereka ada 6 pengacara. Mereka sudah siap. Sementara waktu saya tidak punya pengacara sama sekali. Akhirnya karena melihat kondisi ini, saya ajaklah komunikasi dengan pengacara hebat ini. Salah satunya Masya Allah. Bapak yang sudah ada di samping ini, Alex, beliau lawyer dari Bandung ya. Iya. Namanya saya sudah tidak bisa ragukan. Betul. Kemudian integritasnya juga sudah alhamdulillah terbukti. Dilaporkan itu bulan apa? Laporannya itu bulan Februari. Naiknya bulan Juni. Februari, Maret, April, Mei, sekitar 5-6 bulan ya? Iya. Menunggu. Masya Allah, menunggu ya. Dan untuk karyawan yang menurut Siska bekerja sama dengan dia itu, kami berusaha menyelamatkan dengan komunikasi. Ayo
mereka memang sudah ketika Siska menyeret mereka itu, mereka memang sudah istilahnya sudah antipati dengan kita. Mereka sudah tidak mau diajak kerjasama, tapi anehnya mereka masih bekerja di gudang. Mereka masih bekerja di situ. Jadi ayah saya sebagai pemilik pimpinan mereka itu selalu mengajak, ayo jujur saja apa yang kalian lakukan, sampaikan yang sebenarnya, nanti kami akan membela kalian karena kalian ini diseret Siska di kasus ini. Jadi Siska ini tidak mau, kalaupun Siska ini ditahan harus beramai-ramai, jangan sendiri ya. Menyampaikan di pihak penyidik bahwa dia tidak sendiri. Karena mereka ikut menikmati dan bekerja sama. Terlibat di dalam prosesnya itu. Iya. Itu yang disampaikan Siska. Memang karena kami mungkin karena papa saya memang karena kasihan juga, karena mungkin sayang juga. Dulu dari awal memang papa saya selalu sampaikan kasihan yang ini, tolong diselamatkan. Iya. Orang tua saya selalu kayak pelakunya ditahan ya? Pelakunya itu ya di bulan pada akhirnya di bulan September tanggal 12 itu pelakunya ditahan karena buktinya sudah kuat. Jadi alibi yang tadi disampaikan tidak punya bukti, tidak punya nota dan lain sebagainya terbukti dengan ditahannya pelaku itu ya. Jadi penyidik melakukan penahanan, bukti sudah lengkap. Ada audit ya, ada saksi. Kemudian ada saksi dari karyawan. Iya, betul. Dari bertujuh itu ada 2 orang yang akhirnya mengikuti saran kami untuk menyampaikan yang sebenarnya dan menjadi saksi kami. Akhirnya mereka kita sampaikan ke penyidik, mereka sudah mengakui, mereka minta maaf dan mereka bersedia membayar meskipun tidak membayar. Tidak menggantikan dia. Iya. Karena memang dari kita kan memang hanya ingin membuat efek jerah buat mereka, tapi Siskanya sendiri yang tidak mau datang untuk minta maaf. Sesimpel itu sebenarnya, hanya pengakuan maaf. Kemudian menyampaikan ke penyidik yang sebenarnya, kemudian menyampaikan bahwa Siska memang melakukan. Tapi justru dia pasang badan dengan mencari lawyer, membayar lawyer ketimbang membayar kerugian. Padahal sebelumnya saya sampaikan ke Siska, bayar saja apa yang bisa kalian yang bisa kalian bayar, apa yang bisa dijual silahkan dijual, jangan sampai ini ribut. Mungkin efek cerita dari pelaku ke masyarakat, mungkin ini tidak punya bukti dan lain sebagainya. Jadi ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dia itu bukan sebagai pelaku di sini ya. Jadi patokannya dia. Iya, dan ternyata tidak punya bukti. Kami tidak tahu sampai bagaimana dia punya pemikiran bahwa tidak punya bukti. Hal yang mustahil kalau tidak punya saksi dan bukti tiba-tiba ditahan ya. Ini mungkin jadi pembelajaran juga buat masyarakat di luar ya. Ibu mungkin dokter. Anggapan mereka tidak punya bukti itu bisa jadi ada mungkin yang pihak luar yang mengintervensi menyampaikan mereka, padahal mereka ini tidak tahu kondisi sebenarnya. Yang paling paham itu kan kami yang ada di dalam. Tidak mungkin kami sampai melaporkan, tidak mungkin kami sampai memproses ini, tapi kami tidak punya. Iya, betul-betul ada tahapan-tahapan di sana. Oke, baik Bu Dokter, kita tahan dulu. Kita langsung ke Pak Irfan. Ini saya tertarik sekali tadi disampaikan bahwa salah satu tim audit itu adalah Pak Irfan ya. Nah, saya mau tanya dulu ini Pak Irfan, bagaimana cara mengakumulasi ini 2 miliar? Mau saja menghitung yang 100-200 pusing, apalagi 2 miliar dalam waktu 2017 sampai dengan 2023. Gimana tuh Pak Irfan mencocokkan ini berapa itu diambil dari mana misalnya gitu Pak Irfan? Silakan. Jadi kan kita akumulasikannya itu dari nota-nota. Nota-nota itu kan yang tadi dibilang bahwa tidak punya nota, ternyata ada nota-notanya ya. Ada catatan. Oh, ada catatan-catatan. Jadi sebelum pas sampainya itu kan dicatat di bukunya itu sebenarnya catatan itu dari 2016. Nah, ada. Siska punya enggak buku itu? Dia ada. Enggak punya. Jadi secara diam-diam memang ada admin sendiri untuk mencatat ya. Oh, ini tanpa sepengetahuan Siska ya. Iya. Jadi dari catatan itu, jadi kita hitung jumlahkan dari tahun 2017 dia mulai bekerja sampai bulan Januari. Januari 2023. Kita akumulasikan, terus kita hitung stok di gudang. Oh, begitu ya cara penghitungan. Terus ada selisih. Selisihnya itu
kita ambil mundur dari Oh setiap iya. Jadi agak mudah kan karena ada catatan di buku, tinggal dihitung saja, direkap ya. Nah Pak Irfan sendiri ketahuan itu bagaimana? Karena ada laporan atau memang sudah curiga ini kenapa ini pemasukannya seperti ini, atau memang sudah ada laporan dari pemilik Pak Abdullah sendiri? Kalau untuk itu saya tidak mengetahui. Saya bertugasnya hanya mencatat Stok ya. Pencatatan stok. Tiba-tiba pas mulai timbul kasus ini, saya tiba-tiba merekap per tahun. Rekap per tahun. Per tahun dia rekap, hanya kan kita maksudnya kalau kita hitung uang kan, uang maksudnya ada beberapa uang yang tidak bisa dimasukkan. Oh, tapi begitu ya. Kalau kita rekap dari stok, itu kan kita bisa lihat tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi luar ada biasa. keseimbangan antara masuk dan keluar. Jadi Pak Irfan bisa tahu tidak ada seimbang antara masuk dan keluar itu di tahun berapa itu Pak Irfan? Pas pada saat terakhir itu. Terakhir itu maksudnya pas tahun 2023 itu. Oh, jadi rekap secara keseluruhan ya. Awal-awalnya itu memang tidak ada prasangka, tidak ada apa. Jadi memang tidak direkap ketika ketahuan ini langsung direkap semua. Ternyata memang ada kejanggalan ya dari pemasukan dan pengeluaran itu. Nah, setelah itu langsung dipanggillah auditor. Yang punya lisensi ini ibu siapa tadi, Ibu Uci ya, Ibu Uci direkap dan memang benar-benar ada kerugian 2 miliar lebih. Luar biasa Pak Irfan. Sebagai guru apa Pak Irfan? Guru matematika. Matematika. Oh, dan bekerja di ini sebagai akuntan ya. Oh, luar biasa. Oke Pak Irfan, kita mungkin bisa langsung ke yang lagi diam-diam di sana. Pak PH yang katanya Pak PH luar biasa ini ya, luar biasa tadi sempat disebutkan sama Ibu Dokter tadi. Saya tertarik dengan informasi dari Ibu Dokter bahwa pekerja-pekerja ini mereka diberikan uang. Kalau saya pribadi mungkin mereka kan tidak tahu mungkin ini uang apa. Kalau saya kan dikasih uang, saya ambil karena dikasih bukan mencuri. Ini bisa ada keterlibatan ikut serta di dalam itu bagaimana Pak PH, mungkin bisa dijelaskan Pak PH. Sampai mereka jadi juga sebagai pelaku di dalam situ, turut serta ya maksudnya ya. Terima kasih sebelumnya. Menarik sekali dalam kasus ini. Dan sepanjang saya mengawal proses kasus-kasus hukum. Iya. Dan baru kali ini saya menemukan kasus yang memang rentetan perkaranya ini. Mulai dari proses penyelidikan itu agak rancu. Agak rancu? Kalau sebagaimana yang dipertanyakan tadi bahwa setiap orang kan ada keterlibatan dalam kasus ini. Iya. Meskipun mereka menerima, tetapi pasal yang dijadikan sebagai digelarkan di sini ditetapkan oleh penyidik, dia pasal 374 dalam hal ini penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan. Disangkan dengan pasal 55 dan pasal 64. Waduh, ini sudah bicara pasal-pasal ini luar biasa. Sehingga beberapa karyawan yang terlibat dalam hal ini pelaku utamanya, diduga ada kerjasama itu ya, mereka yang melakukan kerjasama itu masuk pada perbuatan turut serta. Iya. Ya ditahan dulu Pak pengacara, ini kan biar jadi pembelajaran buat masyarakat nih. Misalnya Mangus itu diberikan uang dan Mangus sendiri tidak tahu ini bahwa hasil dari penggelapan. Itu bisa jadi Mangus juga jadi tersangka di dalamnya ya. Sementara saya tidak tahu ini uang dari mana gitu. Tiba-tiba saya menerima uang ini kasih buat pulsa gitu. Bisa enggak indikasi Mangus itu juga turut serta jadi salah seorang tersangka di situ Pak PH? Iya. Jadi begini. Kalau saya melihat terkait dengan modifikasi kasus ini, bahwa ada 5 orang karyawan ini, diduga hanya diberikan tiap harinya itu kadang ada diberikan uang. BAP itu diminta mereka mengungkapkan bahwa per hari itu terkadang ada 100 sampai 150, bahkan lebih. Dan mereka tidak tahu, tetapi setelah ditelusuri dalam perjalanan panjang, mereka mengakui bahwa ternyata mereka itu sudah kerjasama. Oh, jadi sudah ada pengakuan di dalamnya. Karena kemudian disampaikan oleh klien kami tadi bahwa dari klien kami pelapor juga menyampaikan bahwa sudah ada temuan dalam hal ini OTT. Oh, ada tangkap tangan ya. Iya. Pimpinan daripada toko ini, gudang ini. Sehingganya ranah daripada pemberian uang tanpa diketahui oleh para karyawan ini dari mana ini aliran dananya ini yang diberikan ini, katanya oleh pelaku utama ini sudah ambil saja ini hanya merupakan sebuah uang makan atau uang rokok. Tapi dalam rentetan itu ternyata memang sudah ada kolaborasi antara pelaku utama dengan karyawan dari anggota. Jadi memang sudah nyata-nyata kerjasama ya, mau setter seperti itu.
sudah dimodifikasi demikian agar kejadian kasus ini tidak akan keluar daripada diketahui oleh publik dalam hal pemilik gudang. Nah oke Pak PH, ini saya dengar-dengar ini kasusnya lumayan dramanya ini 10 bulan ya, lebih kurang. Itu kalau dalam kasus itu perkara ini mungkin sedangkah kenapa bisa sampai 10 bulan atau mungkin ada ada temponya gitu untuk perkara penggelapan mungkin dia 3 bulan atau 10 bulan sampai dia berakhir dengan RJ ini di 10 bulan itu. Gimana Pak PH? Jadi begini, setelah mungkin ketika saya perkara ini dikuasakan kepada rekan saya, kemudian rekan saya ajak dalam perkara ini sehingga kami dalam tim itu nanti ditelepon pada bulan Juli kalau nggak salah. Oh bulan Juli. Jadi aduan yang disampaikan tadi bulan Februari. Jadi untuk pengacara sendiri benar yang disampaikan Ibu Irma tadi ya, bahwa mereka belum memanggil pengacara ya. Belum. Oh karena luar dalam biasa. Kasus ini kenapa mereka belum melakukan suatu permintaan terhadap ini PH. Dalam hal ini pihak korban ini agar mengupayakan kasus ini jangan sampai. Iya, seperti yang disampaikan tadi. Makanya ketika aduan itu disampaikan Februari, mereka masih diam-diam dulu ya. Maret, April, Mei, Juni, rentan waktu yang panjang. Nanti setelah ini dilaporkan ke PH dan memang ditindaklanjuti dengan baik, akhirnya sampai diproses masuk tahap 1 dan lain sebagainya ya. Masya Allah luar biasa. Nah kalau dari Pak PH sendiri nih, saya mau tanya sedikit ini. Ini dramanya luar biasa, tapi penggelapan yang kerugian yang kita tahu 2M lebih, tiba-tiba harus berakhir dengan restoratif justice. Bagaimana itu Pak PH? Ini juga lumayan ya, menguras perasaan. Menguras perasaan. Ini keunikan cerita dari podcast malam ini ya. Gimana Pak PH? Kami dalam tim kuasa juga itu menilai bahwa perkara ini yang memang matang dari awal, kemudian pertengahannya juga tiba-tiba jadi mentah, akhirnya matang lagi, mentah lagi. Tiba-tiba proses perjalanan matang lagi, mentah lagi itu bisa diartikan seperti apa Pak? Proses panjang itu kami lakukan mulai dari permintaan BAP, pengawalan sampai malam kami backup semua ini. Iya. Akhirnya akhir cerita happy endingnya itu berakhir di RJ ya. Jadi ini kan Masya Allah. Kasus ini merasa bahwa kami itu apakah benar-benar mengawal kasus ini demikian atau tidak kan begitu. Kalau memang dari awal hanya berakhir dengan RJ, kenapa tidak dari awal saja ya kita RJ ya. Berarti memang dari PH sendiri ada kejujuran di sini, dari PH belum bisa menerima atau seperti apa Pak PH ini? Ada kedongkolan atau? Saya kooperatif ya. Saya profesional. Sesuai keinginan klien ya. Kita hanya tentang pertimbangan hukumnya saja. Klien ini karena di mana menyebutkan bahwa hukum tertinggi itu adalah nurani. Yang dipakai oleh pelapor ini adalah nuraninya. Sehingga meskipun kan kita menjalankan tugas sebagai profesi lawyer ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami kan begitu. Jadi kami jalan ini karena klien kami sampaikan mereka sudah bekerja sudah 20 tahun, 30 tahun bersama saya hingga sampai luar biasa. Anak istri. Masa. Kan begitu. Ini terlalu jujur Pak PH. Lucu juga bagi saya. Iya, kasarnya kalau masalah ini Pak PH berada di pihak korban seperti apa mungkin Pak PH? Kalau posisi saya di pihak korban, kalau secara profesional saja, saya maunya perkara ini lanjut. Lanjut ya? Ya, karena alasan yang kuat bagi saya bahwa ini menjadi suatu pelajaran bahwa efek jerah ya. Kita diberikan kejujuran, maka kejujuran betul. Tapi lagi-lagi mungkin sebagai PH kita hanya mengikuti apa yang jadi kemauan klien kita dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi meskipun ada kedongkolan, kekecewaan, kepalatoan, tetap kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan klien kita ya Pak PH ya, seperti itu ya. Kita kembali ke Ibu Dokter ini berakhir RJ. Kalau tadi ada penyampaian dari Pak PH juga ada kekecewaan sedikit, Ibu Dokter sendiri menyikapi ini bagaimana? Karena memang kalau dari ini pelapornya bukan dari Ibu Dokter ya, ayah ya. Iya, sebenarnya pelapornya itu saya. Karena, memang dari awal kan papa saya itu memang menggunakan nurani. Iya. Kasihan. Iya. Begini, ikhlas, sabar. Tapi karena ada informasi-informasi yang sepertinya memang tidak bisa ditoleransi, saya yang mengarahkan
orang tua papa saya untuk ini jangan diterima. Iya, iya, iya. Kita harus laporkan. Nah, karena pemilik gudang itu kan papa saya. Jadi mau tidak mau papa saya yang melapor. Dan memang dari awal itu saya yang fight sebenarnya. Yang fight, iya. Siapa ya, anak mana yang mau bapaknya ini ditindas seperti itu ya? Sebenarnya kalau dari saya itu bukan persoalan ya untung rugi kami. Betul. Sebagai pengusaha itu buat kami pribadi adalah hal yang biasa. Untuk dia adalah hal yang biasa. Tetapi cara mereka, iya betul, luar biasa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana caranya papa saya dalam mengelola sistem kerjanya mereka itu. Bagaimana penggajian mereka yang gajinya mereka ini di atas UMP, Bu. Oh, di atas UMP, Masya Allah. Mereka itu libur kapan saja, bekerja itu suka-suka mereka. Berarti kalau bicara UMP ada hak dan kewajiban juga di dalam, dan mungkin ada asuransi ya? Ada BPJS. Ada ya? Iya, BPJS. Luar biasa. Dan di proses RG ini, proses perdamaian ini, untuk kelima tersangka lainnya, kami hanya menahan ini. Kami hanya menahan BPJS-nya ini, sehingga mereka tidak memberikan ganti rugi. Jadi lucu ya. Jadi ini sama seperti kita yang rugi, kita yang bayar ya. Iya. Iya. Di proses RG itu karena RG-nya di kejaksaan, yang harus mereka penuhi. Iya. Satunya adalah mereka membayar kerugian kepada kami sebagai korban. Karena mereka menyampaikan mereka tidak punya uang. Kami terima, kamilah yang memikirkan bagaimana caranya Masya Allah, mereka, luar biasa, agar bisa syarat di kejaksaan itu terpenuhi. Ya sudahlah, BPJS-nya yang kita bayar selama kurang lebih 8 tahun, kita minta, kita kasihkan ke mereka, untuk mereka bayarkan ke kami sebagai pemenuhan. Iya, untuk ganti ruginya itu diambil dari BPJS. Nah tadi Pak, menarik nih tadi disampaikan Pak PH tadi, kalau memang toh harus damai, kenapa tidak dari awal prosesnya ini dari bulan Februari yang berujung sampai dengan RG ini mungkin 10 bulan lebih. Itu yang mau saya tanyakan ke Ibu, kenapa tidak kalau memang harus berujung damai dari awal, kenapa tidak dipikirkan itu gitu? Karena Bu? memang kalau saya tidak mau juga. Oh, jadi sejujurnya agak berat karena mengingat kerugian 2M secara logika. Iya, saya saja yang bukan pemilik uang itu, waduh. Sejujurnya, tetapi saya melihat kondisi orang tua saya yang memaafkan. Di satu sisi memang sedih juga, apa yang saya inginkan tidak tercapai, tapi di satu sisi ada orang tua yang memang orang tua di atas segala-galanya. Saya pikir satu yang saya inginkan, semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa menyelamatkan beliau nanti di akhirat. Amin ya Allah. Jadi ibadah-ibadahnya beliau itu mungkin tidak sempurna, mungkin kurang, tapi mudah-mudahan niat ikhlas beliau memaafkan orang yang sudah merugikan begitu besar beliau itu Allah lihat sebagai amin ya Allah. Insya Allah sebagai amal buat kalau kita kan akan menuju ke sana meninggal dunia itu jadi amal jariah lah ya buat Pak Abdullah. Kalau kita yang membuat hati saya tenang. Amin. Apalagi yang lebih baik dari melihat orang tua kita bahagia ya, Masya Allah, luar biasa. Ini Pak PH, sebentar ini terakhir mungkin pertanyaan Bapak PH, kalau terjadi penggelapan, kalau misalnya kasus ini berlanjut ya, kalau misalnya tidak berakhir dengan RG, itu bisa ke TPPU ya Pak PH ya? Bisa ditarik. Pengalaman saya dan rekan saya juga dalam mengawal TPPU Perdana di Gorontalo itu kan awalnya juga kan dalam tindak pidana itu kan ada 26 struktur dengan kejahatan yang fokus pada TPPU. Kalau perkara ini dibidik dengan pasal 374 penggelapan dalam jabatan tadi itu dimajukan, pasti akan dampaknya pada TPPU. Cuman di sini kegagalannya dari awal penetapan tersangka itu rancunya kok dalam penetapan tersangka tidak ada penyitaan. Hingga klien kami ini menangis. Iya. Seharusnya ada penyitaan ya dalam hal ini. Tapi itu nggak ada penyitaan sama sekali. Bahkan dalam gelar
gelar perkara pun itu diundur-undur waktu. Diulur-ulur waktunya, luar biasa. Terus Pak PH sendiri melihat keadaan seperti ini bagaimana dalam prosesnya? Kalau saya melihat proses ini dari tahapan awal itu memang sudah rancu. Aduan lama, kemudian naikkan status LP itu mungkin pada bulan September kemarin kalau nggak salah. Sehingga ruang waktunya itu lama. Yang jadi pertanyaannya ada apa sebenarnya? Ini kan bukti-buktinya kami sudah jelas. Sudah audit juga, audit yang punya lisensi ya. Auditornya. Selaku kuasa hukum juga, ini juga klien kami juga ikut bareng malam, siang, pagi melakukan suatu proses ini agar kiranya proses hukum ini jelas terang dalam proses hukumnya. Tapi toh kenyataannya masih juga diputar-putar balikan. Iya betul sekali. Dalam posisi ini klien kami juga mungkin terkuras energi, kecewa semuanya. Kami di sini mungkin ada satu kesempatan bahwa ternyata setiap kasus itu ya beginilah sepertinya. Ya, kasus hukum itu. Iya. Jadi kita bisa tarik benang merah ini dari pernyataan Pak PH. Memang ada kekecewaan sedikit ya terkait mungkin ada oknum-oknum di dalamnya Pak PH ya. Bukan kalau institusi banyak orang-orang yang baik sebenarnya. Pengacara banyak pengacara yang baik. Kalau tuh ada yang jahat mungkin oknumnya gitu. Begitu bahkan, juga penyidik yang seperti itu ya. Bahkan kami juga selaku kuasa hukum sempat diintervensi. Kenapa harus sebagai pelapor harus dikawal oleh seorang lawyer. Ini pembodohan sebenarnya ya. Saya sampaikan sama penyidik bahwa kehadiran kami sebagai kuasa hukum, kehadiran kami berdasarkan undang-undang advokat ini menimbangi teman-teman penyidik dan jaksa itu karena kapasitas pelapor dan terlapor itu lemah. Betul. Sebenarnya ini kami selaku kuasa hukum benar-benar backup ini para pelapor. Jadi memang agar ini mendapatkan keadilan yang sempurna. Betul. Sehingganya ada rumusan teori dalam khusus Belanda itu menyebutkan bahwa sumum ilus summa injuria. Bahwa keadilan tertinggi itu merupakan sebuah ketidakadilan dan di sinilah saya dapatkan bahwa Masya Allah. Apa yang tadi itu sumur-sumur apa tadi? Bisa diulangi tadi Pak PH? Itu sumum bukmum umum pahum lah ya. Summa injuria. Masya Allah. Keadilan tertinggi itu adalah ketidakadilan. Iya. Disinilah kasus itu sama-sama sempurna bahwa kami dapatkan ini keadilan yang sempurna bahwa ketidakadilan yang kami dapatkan. Iya betul. Tapi saya melihat posisi bahwa klien kami Pak Haji ini pendidikan beliau sempit, namun kebaikan keikhlasan beliau itu luar biasa ya. Sehingga akhir daripada perkara ini berakhir pada restoratif justice. Memang dramanya luar biasa. Mangus Seters ini sakit kepala ya. Kerugian tidak sebanding dengan mungkin yang dialami berproses dari awal Februari sampai dengan jatuh bulan Desember ini ya. RG-nya kapan terakhir? Kemarin itu RG-nya Desember ini ya, bulan Desember ya. Kemarin. Tanggal 18 kalau nggak salah. Sebenarnya Bu Fira yang bikin, kalau saya secara pribadi ya, yang bikin saya fight itu adalah sikap dari pelaku ini ya. Mereka salah, seakan-akan tidak bersalah, dan memfitnah kami. Justru kita yang jadi ini ya. Di awal kita difitnah, kemudian pada prosesnya mereka itu melawan. Iya. Sebenarnya masalah ini bukan masalah rumit, simple saja. Mereka mengakui, mereka datang minta maaf, apa yang mereka bisa ganti mereka ganti. Tapi pada kenyataannya mereka sudah salah, melakukan perbuatan salah, melakukan kejahatan. Mereka tidak mau mengakui, membalikkan fakta, kemudian mereka ini melawan. Iya. Padahal mereka sudah di posisi yang benar-benar salah, di posisi yang ada bukti dan ada saksi yang akan menyeret mereka itu ke tahanan. Bahkan mereka ketika ditahan di Polres itu mereka masih bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kejahatan. Kemudian barulah sampai ketika ditahan di kejaksaan, barulah mereka menangis kemudian minta maaf. Sebelumnya itu mereka tidak, dan itu yang bikin kami juga dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, dan sebentar nanti kita ada closing statement. Ini kan ini sudah diupload ya, permintaan maaf dari pelaku diupload, dan saya melihat ini saya langsung mungkin bisa bacakan ada komentar-komentar Mangus haters yang mana bahwa
apa yang ini kasarnya mungkin apa yang sudah diupload itu jangan lagi diupload. Apakah ini memang ada perjanjian dengan pihak kejaksaan ketika uploadan ini biar masyarakat di luar sana tahu? Karena mungkin dari pihak mereka menyampaikan ini kalau bisa pihak korban jangan lagi upload ini karena sudah minta maaf dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa dipertegas ke Mangus haters di luar sana ini kenapa sampai ada penguploadan itu, mungkin bisa dijelaskan di sini mungkin Ibu. Iya, sebenarnya Irma. Di RG itu memang kita meminta syarat karena terlalu ringan memang yang mereka kalau hanya minta maaf dan membayar itu mereka mampu, kemampuan mereka hanya menyampaikan 100 juta. Iya. Sementara kerugian 2M ya. 2M. Luar biasa. Awalnya memang kita mau majukan tapi karena melihat dari sisi kemanusiaannya tadi Pak Haji memaafkan, kita minta tambahan syarat lagi, yakni adanya surat perjanjian yang di-upload di media terbuka karena untuk menepis fitnah dari luar. Jadi memang ini uploadan ini memang jadi syarat ya, jadi syarat ya, bukan kita sendiri ya yang bikin untuk memviralkan. Ini adalah syarat yang harus diterima. Kita kan bukan viral. Iya. Sebenarnya bukan tidak penting, maksudnya tidak harus tidak viral. Kalau viral dari awal memang sudah betul. Februari. Hanya memang ini kepentingan untuk menutupi fitnahan di luar. Dan di sini kan baru terlihat bahwa pelaku ini mengakui. Sebelumnya bahkan ketika mereka keluar dari tahanan itu mereka masih tidak mengaku. Mereka masih menyampaikan di masyarakat bahwa ini masih tidak ada bukti, ini tidak. Iya, betul. Iya. Mereka masih membalikan fakta, masih kita lagi yang salah. Sehingga ada masyarakat jadi dua kubu, ada yang pro dan kontra ya, mereka tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Bahkan sampai dengan restoratif justice ini selesai masih ada komentar-komentar miring di luar sana yang saya bacakan saja. Mohon maaf ini Ibu Haja yang terhormat, saya ditekankan oleh Pak Haji tidak usah lagi bicarakan masalah ini, sudah tuntas, sudah saling memaafkan, kenapa lagi masih diviralkan? Sebenarnya ini bukan diviralkan tapi memang sudah jadi perjanjian bahwa yang mana selain permohonan maaf dan ganti rugi yang 101 tadi, ada juga syarat lain yaitu membuat surat permohonan terbuka dan diupload di FB dan sudah jadi kesepakatan ya. Jadi masyarakat Mangus haters jangan lagi provokator karena ini jadi syarat-syarat sebenarnya ya. Seperti itu ya Pak PH ya. Jadi memang ada perjanjian ya. Perjanjiannya adalah yang tadi bayar yang 101 juta tadi sesuai kemampuan. Terus permohonan maaf surat terbuka dan diupload di media sosial. Jadi itu terakhir itu disampaikan. Diupload gitu ya. Persyaratan itu tidak terpenuhi. Berarti kita lanjut. Nah itu dengar Mangus haters ya. Jadi jangan lagi menambah-nambah komentar-komentar di luar ini viral ini sudah jadi syarat dalam RG gitu. Jadi tidak ada kita bermaksud untuk memviralkan dan ini sebagai syarat agar RG terlaksana. Kalau memang ini tidak disetujui oleh pihak pelaku, mungkin sekarang bukan RG, kita masih akan lanjut ya. Baik, dan luar biasa ini Mangus dapat pelajaran banyak berharga di sini ya, banyak sekali pelajaran berharga, termasuk dari tadi Pak PH tadi ada kekecewaan di dalamnya, Ibu Dokter juga seperti itu, dan nilai yang kita bisa ambil itu memang orang tua itu segala-galanya. Kalau mau dikembalikan kepada kita, mungkin kita mau, ayo kita adu terus sampai selesai, ini mungkin sampai dengan penyitaan, sampai dengan asetnya dikembalikan kepada kita, tapi ini luar biasa. Kerugian 2 miliar yang tiba-tiba hanya penggantinya 100 juta sekian dengan permohonan maaf, selesai sudah. Aduh, ini parah. Baik, kita langsung ke closing statement dari tamu-tamu Mangus. Kita mulai dari Ibu Haja dulu, silakan Ibu Haja. Dari kejadian ini mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Kejadian ini saya belajar bahwa kadang-kadang orang yang terlalu kita percayai itu adalah orang yang paling akan yang justru berpeluang jadi penjahat ya. Ya, kemudian di bisnis memang zaman sekarang tidak boleh menggunakan sistem kepercayaan. Betul. Kemudian lagi di sini saya memahami bagaimana mengelola emosi ya. Ada banyak keinginan saya yang tidak tercapai. Terkuras ya, Bu Haji, luar biasa ya. Harus menerima karena kasus ini memang berawal karena keinginan saya untuk melindungi papa saya dan dari fitnah ya. Karena papa saya. Iya. Keinginannya yang
tidak ingin melanjutkan kasus ini. Bahkan saya juga ikut sedih ketika melihat papa saya itu menangis. Menangis melihat ketika proses RG di awal-awal para pelaku ini turun dengan menggunakan borgol, menggunakan baju orange. Papa saya sempat menghentikan air mata. Masya Allah. Saya ikut sedih juga, tapi karena melihat sikap mereka kadang benci juga. Iya, betul. Akhirnya ketika papa saya memaafkan, dengan mengupayakan hati ini juga ikhlas memaafkan, saya turut memaafkan. Mudah-mudahan setelah kejadian ini pelajarannya bukan hanya di mereka tapi juga di kami, juga di papa saya. Hati-hati ketika mempercayai orang, ketika di bisnis itu memang harus ada manajemen bisnis yang modern. Itu Masya Allah, luar biasa. Untuk para keluarga pelaku ini sudah berakhir, selesai. Jadi jangan lagi, tolong tidak ada fitnahan lagi. Kasus ini berawal dari pelaporan ini berawal dari adanya fitnah. Sebenarnya itu yang ingin saya tutup. Iya. Nanti memfitnah papa saya akan melakukan apapun demi orang tua ya. Untuk melindungi. Bahkan kekecewaan luar biasa, tetap demi orang tua itu dibendung kekecewaan itu karena untuk orang tua ya. Bisa melindungi dia. Betul, luar biasa. Saya merinding nih sampai dengan ini merinding banget. Pak Irfan, ada yang disampaikan mungkin? Iya, satu saja dari saya itu sepintar-pintar kita menutup bangkai itu pasti akan tercium. Iya betul. Itu aja Pak Irfan ya. Jadi pelajaran bagi semua. Terakhir nih Pak PH, silakan ada yang mau disampaikan Pak PH. Baik, terima kasih. Dari saya selaku kuasa hukum dari dokter bahwa kasus ini merupakan kasus yang primadona sepanjang sejarah. Primadona. Dalam kasus ini kita banyak belajar dari kejujuran, profesionalitas dalam hal mengawal kasus, kemudian kita bagaimana menjadi karyawan. Namun kembali lagi bahwa hukum tertinggi itu adalah kembali pada nurani. Nurani ya. Sehingga seorang pelapor ini, beliau yang antusias melaporkan kasus ini, mencari dokumen pembuktian yang sempurna. Namun pada akhir cerita beliau di RG ya harus menjerumuskan karyawannya yang katanya sudah 20 Masya tahun. Allah. Sehingganya bagi saya juga berterima kasih sama Pak Haji klien kami yang memang sudah dari awal itu beliau yang kocar kacir. Iya. Penuh dirasa mata juga, kecewa sampai sakit itu. Tapi pada akhir cerita harus berakhir dengan perdamaian yang memang bagi saya perdamaian ini sangat tulus kan. Tidak ada tendensi apapun karena memang beliau itu tidak mau anak buahnya ini harus dipenjara. Iya, luar biasa. Untuk bagi publik ini jangan lagi yang di luar sana bicara yang lain-lain lagi. Ini pertaruhan bahwa beliau intinya klien kami ini tidak mau memenjarakan karyawan. Iya. Sedikit terakhir sebelum kalau misalnya ini masih ada provokator dan itu masih bisa dilaporkan ya Pak Alex? Kalau sebagaimana penyampaian dari kejaksaan, kan sudah diberikan surat sakti bahwa tidak ada lagi tendensi apapun ketika dilaksanakan pelaksanaan RG ini sudah sempurna, maka ketika dilayangkan ini surat sakti bahwa jangan ada lagi keluarga siapapun itu mau berbincang-bincang lagi, memfitnah-fitnah lagi. Jika ini masih ada lagi maka akan dilaporkan kembali. Dan akan itu poinnya ya. Itu ya. Jadi Mangu Setters ini sudah selesai, jangan ada lagi komentar-komentar seperti itu, sudah jelas bahwa ini merupakan perjanjian yang sudah dibuat, dan juga kalau misalnya ada hal yang terjadi, itu menurut Pak PH masih bisa dilaporkan kembali dan kasusnya akan diuraikan kembali. Jadi hati-hati ya buat Mangu Setters. Nih terima kasih banyak nih Ibu Dokter sudah klarifikasi di sini, biar jelas tidak bias di masyarakat terkait ini karena ada pro dan kontra, ada yang menanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Mangu sengaja datangkan di sini untuk klarifikasi dan informasi dari ketiga pihak yang merupakan kunci di sini. Ada anak dari pelapor yang juga adalah korban keluarganya, ada Pak Irfan ini selaku yang mengaudit sampai bagaimana bisa dapat kerugian 2 miliar tadi, dan ada Pak PH langsung di sini ya. Jadi terima kasih buat Mangu Setters. Nanti insya Allah makasih ya Ibu Dokter ya. Mudah-mudahan kesabaran ini bisa berujung dengan buah yang luar biasa yang ya. Pak PH juga terima kasih sudah mau undang di sini, Pak Irfan ya. Sampai ketemu di acara Butkan Podcast selanjutnya dan hanya di
Angus. Angus. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.